Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dari Terminal Jayabaya dan KBS menuju ke Museum Pendidikan Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Nah, tadi itu aku baru saja naik Surabaya Bus di Terminal Jayabaya. Kalau kalian mau jalan-jalan ke Surabaya, ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang ingin mendapatkan tempat wisata baru. Ini aku merekomendasikan Museum Pendidikan Surabaya karena menurut aku itu nanti isinya sangat lengkap ya. Untuk video di museumnya akan aku bagikan pada video selanjutnya. Nah, jadi caranya adalah kalian kalau dari kebun binatang itu naik dari Terminal Jayabaya ya, atau dari Museum WI. Di situ nanti kalian tinggal saja naik dan nanti turun di halte Siola. Halte ini merupakan halte yang berada di sekitar Jalan Tunjungan Plaza. Selain Museum Pendidikan, ada beberapa museum lagi yang bisa kalian kunjungi di Surabaya. Beberapa di antaranya itu adalah Museum Dr. Sutomo, lalu Museum Tugu Pahlawan, Museum Olahraga, Museum Bank Indonesia, dan Museum Sampurna. Tetapi untuk rute Surabaya Bus itu yang cukup mudah adalah Museum Dr. Sutomo, Museum Tugu Pahlawan, Museum Bank Indonesia, dan Museum Rumah dari Hasjokro Aminoto. Kalau untuk Museum Pendidikan ini, nanti setelah kalian turun dari Surabaya Bus, kalian masih harus berjalan kaki. Kita sekarang sudah berada di sekitar Jalan Basuki Rahmat ya. Jalan ini merupakan jalan utama di kota Surabaya yang menghubungkan kawasan penting, dan juga di sini tuh banyak tempat-tempat penting. Di antaranya adalah Tunjungan Plaza. Kalian juga bisa turun di sini kalau kalian mau jalan-jalan dulu di Tunjungan Plaza. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kalian ke museum dulu karena jam operasional museum itu terbatas ya. Paling tidak sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Jadi sebisa mungkin kalian datang ke museum itu cukup pagi. Sebenarnya ada satu museum yang dulu menjadi salah satu museum penting di Surabaya dan sempat viral ya. Namanya adalah Museum Kesehatan atau Museum Santet. Dulu itu aku pernah ke sana sekitar tahun 2017. Sayangnya ketika Covid kemarin itu museumnya ditutup dan kemudian gedungnya digunakan untuk tempat isolasi bagi pasien Covid. Nah, dari situ maka museum ini hingga sekarang belum beroperasi. Padahal di museum itu banyak sekali peninggalan atau koleksi yang bermanfaat, mulai dari sejarah kesehatan di Indonesia, lalu ada berbagai praktik pengobatan maupun berbagai hal yang menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah dari santet ya. Di sana itu ada patung atau koleksi dari jelangkung.
Kemudian ada bekas jarum dan bekas rambut yang digunakan untuk menyantet. Jadi sebenarnya museum kesehatan itu cukup bagus ya. Sayangnya sekarang masih tidak beroperasi. Semoga saja nanti ada tempat baru yang bisa digunakan untuk melihat koleksi tersebut. Karena memang gedungnya itu dulu kalau nggak salah adalah bekas rumah sakit ya. Jadi milik dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Makanya ruangannya itu digunakan untuk museum sementara waktu. Ketika ada COVID kemarin, ruangannya itu diganti dengan isolasi pasien COVID-19. Kalau mau sebelum ke Museum Pendidikan, kalian juga bisa singgah dulu di Jembatan Merah ya. Di sini kalian bisa kulineran, melihat bangunan-bangunan bersejarah, melihat bangunan-bangunan yang kaya lama, dan tentunya melihat Jembatan Merahnya. Sayangnya kalau siang hari ya cukup panas, jadi kalian harus membawa payung atau minuman untuk datang ke sini. Nah, ini aku sudah sampai di halte Siola yang berada di Jalan Tunjungan dekat dengan Gedung Siola. Jadi aku turun. Sebenarnya di sini ada Museum Surabaya yang juga masih belum beroperasi karena masih mungkin diperbaiki ya. Di atas itu ada taman gantung. Dulu ketika pertama kali aku membuat video di YouTube itu, aku mencoba mereview taman gantungnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Dari Museum Siola, dari Siola ini kalian tinggal berjalan kaki ke arah utara menuju Jalan Genteng. Jadi kalian menuju ke utara, dari situ nanti ada perempatan, kalian tinggal jalan kaki tanpa menyeberang. Jadi enaknya itu kalau dari Siola ini menuju ke Museum Pendidikan, itu kalian tinggal jalan kaki tanpa menyeberang jalan. Tadi itu ada tempat parkir untuk sepeda. Nah, sayangnya di sini masih belum ada tempat penyewaan sepeda ya. Padahal kalau ada itu enak ya. Misalkan dari Siola ini mau ke Museum Pendidikan, kita bisa naik sepeda. Tapi mungkin kalau melihat dari beberapa kota di Indonesia, itu persewaan sepeda masih belum banyak digunakan sehingga sia-sia saja. Makanya jalan kaki ini adalah cara paling mudah mencapai ke Museum Pendidikan. Enaknya lagi di sini itu kalau di Gedung Siola ini ada atapnya ya. Jadi trotoarnya itu ada atapnya sehingga kalau panas tidak kehujanan. Kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Jarak jalan kaki dari halte Siola menuju ke Museum Pendidikan tidak jauh. Sekitar berapa ya? 500 sampai 700 meter. Ya jauh kalau sendirian seperti aku ini ya. Tapi kalau rame-rame dengan teman, kemudian sambil bercerita, bawa makanan dan minuman,
pasti tidak terasa capek. Jadi kalian bisa jalan kaki sambil olahraga sekaligus melihat kota Surabaya, terutama di sekitar Tunjungan ini. Di sini juga ada penanda landmark penting di sekitar sini, mulai dari Taman Budaya Cak Durasim, Museum Bos Cokro Aminoto ya, SMP 4 Surabaya, SMP 3 Surabaya. Kalau kalian mau ke tempat-tempat tersebut, kalian tinggal mengikuti papan petunjuk tadi. Di sini itu juga cukup banyak tempat-tempat penting. Tadi itu ada Taman Budaya Cak Durasim. Lalu ada beberapa hotel-hotel lama ya, hotel-hotel tua. Juga ada rumah-rumah peninggalan lawas. Sebenarnya kalian juga bisa menulis dulu daftar kunjungan kalian ke Surabaya. Lalu kalian ikuti di map kan ada ya halte terdekat Surabaya Bus atau Trans Semanggi menuju ke museum-museum tersebut. Jadi kalian bisa mengurutkan museum mana yang paling dekat dengan rencana kalian. Misalkan kalau kalian memulai dari Terminal Bungrasi, maka kalian susun dulu museum yang letaknya itu berada di selatan dulu, lalu ke arah utara dan kembali lagi ke arah selatan. Pokoknya mengikuti alur dari Surabaya Bus. Kita sekarang ini sudah sampai di Taman Budaya ya. Di sini itu ada banyak pertunjukan, terutama pertunjukan ludruk dan wayang kulit. Nah, situ ada beberapa pemain ludruk ya yang terkenal ya, ada Cak Tawar, ada Cak Roso dan sebagainya. Sekarang itu memang ludruk itu tidak banyak digemari oleh para generasi muda. Dulu ketika aku kecil itu masih ada pertunjukan ludruk di depan sekolah, di lapangan yang harga tiketnya sekitar 3.000 sampai 10.000 rupiah. Sekarang itu jarang sekali ada ludruk yang masih eksis. Jadi kalau kalian ke Surabaya, kalau menginap di Surabaya atau jalan-jalan di Surabaya malam hari atau sore hari, kalau bisa sempatkan untuk menonton ludruk. Nanti kapan-kapan aku akan mencoba melihat ludruk di taman tadi ya, karena bagus sekali. Sekarang itu memang bergeser ya, orang Jawa Timur itu suka ludruk karena ludruk itu adalah seni drama yang ceritanya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang itu karena ludruk mulai terkikis, itu diganti dengan channel-channel YouTube yang isinya juga tentang kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kalau di Malang itu ada series Mama Lela, itu saya sayang sekali Mama Lela ya, karena memang kalau dilihat memang ya seperti ludruk ya, meski bukan ludruk ya, artinya memang ke ceritanya itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi warga Jawa Timur itu memang suka ludruk ya, karena memang ceritanya itu unik ya, ceritanya itu menarik dan ada budaya ngomong bahasa Jawa Timuran ya yang khas. Tetapi sayangnya sekarang memang banyak generasi muda
yang tidak lagi melihat ludruk. Nah, itu sudah tampak museum pendidikannya, jadi kita tinggal menyeberang jalan saja. Jadi kalian tinggal menyeberang jalan, tapi hati-hati karena di sini cukup kencang-kencang ya kendaraan motornya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.